Halo, pada video kali ini kami akan menganalisis kasus mengenai bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN atau Core Value ASN berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas A3 kelompok 1 BDK Yogyakarta yang terdiri dari 3 orang yaitu Lintang Pradipta, Miska Maulida, dan Salis Nur Anggita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita simak analisis videonya. Video yang pertama adalah video dokumenter singkat yang menampilkan perjuangan seorang guru Yakta Bakti bernama Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani merupakan guru Yakta Bakti yang mengabdi di sebuah dusun terpencil di Kabupaten Grobogan. Perjuangan beliau dalam mendidik generasi-generasi muda di daerah tersebut patut menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Beliau meniatkan seluruh usahanya dalam mencerdaskan generasi bangsa untuk beribadah kepada Allah. Meskipun banyak keterbatasan yang ada di daerah tersebut, Ibu Sri Handayani tetap ikhlas dan senang hati dalam mengabdi kepada negeri melalui memberikan pendidikan kepada generasi bangsa di daerah tersebut. Kesesuaian sikap Ibu Sri Handayani dengan nilai berakhlak Core Values ASN yang pertama adalah sikap beliau yang dengan gigih, tulus, dan ikhlas dalam mengabdi kepada negara melalui usahanya dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak di Dusun Wates ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel. Lika-liku perjalanan dan keterbatasan sarana prasarana tidak menyurutkan semangat pengabdian beliau. Beliau mengabdi tanpa pamrih dan tanpa meminta imbalan apapun. Selanjutnya, implementasi nilai kompeten dapat terlihat dari usaha beliau dalam pendidikan di mana beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang diploma 2 dan bersikukuh ingin mengajar di SD Pojok Kecil Dusun Wates. Beliau tetap gigih dalam mengabdi dengan segala kompetensi dan kemampuan yang beliau miliki dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah ketetapan niat Ibu Sri Handayani untuk mengajar di SD Pojok Kecil memberikan kita teladan akan nilai loyal. Beliau telah berjanji kepada dirinya sendiri akan tetap memilih untuk mengajar di SD tersebut walaupun diberikan tawaran untuk mengajar di sekolah-sekolah lain yang lebih baik. Tujuan Ibu Sri adalah agar anak-anak di desa tersebut dapat terangkat tingkat pendidikannya. Adapun nilai adaptif, beliau terapkan melalui sikap beliau yang tetap semangat dan ikhlas dalam mengabdi walaupun kondisi dan situasi yang ada di dusun tersebut memiliki banyak keterbatasan. Beliau menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang ada agar tujuan beliau untuk memberikan pendidikan di dusun tersebut dapat tertunaikan. Dalam proses pengabdiannya, nilai harmonis dan kolaboratif beliau cerminkan dari sikap menghargai sesama manusia. Salah satunya adalah di mana saat beliau memahami kondisi muridnya yang membawa saudaranya dan saudara tersebut merengek pada suatu waktu. Kemudian, beliau mengizinkan muridnya untuk keluar terlebih dahulu agar bisa menenangkan saudaranya. Baginya, yang terpenting adalah anak-anak di dusun tersebut mau dan bisa membaca serta menulis. Karena apa? Pada saat suami saya meninggal, saya ingin libur karena di sini itu anak-anak kelas kecil itu nggak ada yang ngajar. Pada saat itu gurunya kan belum banyak mas, seperti sekarang. Pada saat itu saya atau mas diparani sama Pak Kadus, Buhan, nek jenengan kau pindah to Bu, kau jenengan gak ngulang, kau ngulang kono sopo to Buhan. Terus akhirnya saya berjanji mas, walaupun belum ada 40 hari saya sudah berangkat.
demi anak-anak sini. Terus akhirnya saya berjanji dalam hati, walaupun saya sampai kapanpun, sampai pensiun, saya tetap harus mengajar di sini. Seperti itu sudah janji hati saya, Mas. Saya berpikiran bahwa saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Saya ingin anak-anak di sini melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tertinggi, sehingga di sini bisa meneruskan, mungkin bisa mengajar di sini, atau mungkin bisa menjadikan dusun ini itu lebih maju lagi. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa nilai dalam diri Bu Sri yang perlu dipertahankan dan dapat kita teladani, yaitu ketulusan mengabdi untuk tempat bekerja dimanapun itu, keikhlasan dalam mengajar, dan keinginan serta tekad untuk memberikan yang optimal hingga akhir masa pengabdian atau masa pensiun.